Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya senang sekali bisa menjumpai Anda melalui channel saya ini. Saya beruntung bisa menyampaikan firman Tuhan, dan saya juga bersyukur atas dukungan saudara yang sudah mensubscribe, dan juga terlebih yang sudah membagikan renungan firman Tuhan kepada rekan-rekan yang lain, atau kepada orang yang saudara taruh supaya bisa disampaikan firman Tuhan kepadanya. Saya percaya saudara sekalian, kita menabur firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita tabur sebanyak-banyaknya, ya siapa tahu ketika orang tersebut mendengarkan firman Tuhan, saat itu timbul imannya. Ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, saya juga berterima kasih atas dukungan doa saudara, sehingga saya terus diberikan pencerahan dan pewahyuan dalam menyampaikan firman Tuhan. Baik saudara sekalian, pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Menerima Mahkota Kebenaran. Firman Tuhan ini masih berhubungan dengan firman Tuhan renungan pada minggu lalu, 7 hari yang lalu saudara sekalian. Bagi saudara yang ingin mendengarkan renungan yang minggu lalu, bisa mampir ke channel ini ya, atau melihat tayangan yang seminggu yang lalu saudara sekalian. Masih ada hubungan. Baik, menerima mahkota kebenaran dari 2 Timotius 4 ayat 8 ya, minggu lalu atau Kamis lalu, itu dari ayat 7. Sekarang kita baca ayat yang ke-8, dikatakan begini, saya akan bacakan buat kita semua. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia bilang, telah tersedia bagiku, bagi Paulus, mahkota kebenaran ya, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi mahkota kebenaran itu akan dikaruniakan oleh Tuhan bagi Paulus. Dan di sini dikatakan oleh Tuhan, diberi penjelasan hakim yang adil. Kenapa harus ditekankan hakim yang adil? Karena Allah itu hakim yang adil, dia akan menghakimi orang menurut perbuatannya. Tidak ada yang tidak dihakimi. Ya. Pada harinya, tentunya pada hari penghakiman. Tetapi bukan hanya kepadaku. Nah ini saudara sekalian. Jadi bukan hanya kepada Paulus dikaruniakan mahkota kebenaran, melainkan juga kepada semua orang. Jadi semua orang tanpa kecuali yang percaya kepada Yesus akan tersedia mahkota kebenaran. Tentunya dikatakan syaratnya yang merindukan kedatangannya. Tentunya kedatangannya bukan hanya yang kedua kali, tetapi juga ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu hati saudara, saudara membuka hati baginya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu juga saudara akan mengalami keselamatan. Karena Alkitab mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, mulailah proses keselamatan. Ya, karena Yesus ada jalan kepada Bapa. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi harus melalui Yesus. Ya. Nah untuk itu kita yang percaya Yesus, kita harus hidup seperti dia. Mengenakan kebenaran yang dia kenakan. Kehidupan yang dia jalani selama hidup di bumi ini. Ya. Jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Jalannya, kebenarannya yang diajarkan dan juga yang dikerjakan. Kehidupannya sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah di kekekalan. Nah, kita lanjutkan atau kita baca juga 2 Timotius 2 ayat 5. Nanti saya akan ramu atau ringkas menjadi satu renungan firman Tuhan yang saya percaya bisa memberkati kita semua. 2 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Ya. Nah, kalau saudara mendengarkan renungan yang seminggu yang lalu, saudara sekalian, itu saya mengatakan kata bertanding di situ dalam konteks pengertian bertanding dalam dunia olahraga, ya, di mana seorang atlet itu mengalami ketegangan ketika dia mau bertanding. Ya. Atlet pada waktu itu kalau menang dikasih mahkota. Nah ketegangan, agon atau agonisomai, yaitu dialami oleh seorang olahragawan atau atlet. Nah di sini dikatakan Paulus juga menggunakan analogi seorang olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila, perhatikan, ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi setiap jenis olahraga itu punya peraturannya. Ya, saudara bisa nanti cari sendiri aturannya, itu harus ditaati setiap peserta yang mau bertanding. Tidak boleh tidak. Kalau melanggar peraturan olahraga akan diskualifikasi. Ya. Nah terakhir ayat di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 ini masih berhubungan. Dikatakan begini, 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Nah tentunya pertandingan di sini ya, pertandingan olahraga, menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, garis bawahi menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara, seorang olahragawan atau seorang yang mau bertanding, dia harus bisa menguasai dirinya. Ya, kalau nggak bisa menguasai dirinya, misalnya panik, gugup, makanya kemampuannya akan turun. Ya, makanya saudara sekalian dalam bertanding, yaitu banyak tekanan baik dari penonton, situasi, kondisi, lapangan. Ya. Nah dia seorang atlet harus bisa menguasai dirinya. Ya, tidak grogi, tidak panik, tidak pingsan.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kalau pertandingan di dunia olahraga saat ini, mereka bertanding untuk memperoleh mahkota yang fana. Artinya apa, saudara? Ketika kita bertanding dalam pertandingan yang biasa dilakukan di dunia ini, ya, itu mahkotanya fana. Setelah kita dapat umpamanya medali Olimpiade, ya, itu kan hadiahnya juga besar, ya, luar biasa. Tetapi itu fana. Ya. Hadiah yang demikian besar itu bisa habis, kemudian lenyap, so what? Tetapi pertandingan iman ini menentukan kehidupan kekal kita. Karena apa? Mahkotanya abadi. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus bukan hanya yakin ia akan mendapatkan mahkota kebenaran, tetapi ia tahu bahwa ia akan dikaruniakan mahkota kebenaran. Apa bedanya, saudara-saudara? Yakin dan tahu. Ya. Kalau yakin, hanya keyakinan di pikiran apalagi tidak dikerjakan, itu belum tentu mendapatkan mahkota kebenaran. Yakin saya menang, tetapi tidak melakukan apa-apa, tidak berlatih keras. Apakah akan mendapatkan mahkota kebenaran? Tapi kalau tahu, saudara sekalian, dia sudah memprediksi, mengestimasi. Misalnya, ketika saya dulu sekolah, saya tahu bahwa saya pasti lulus. Bahkan saya bisa tahu bahwa kemungkinan saya itu either menjadi juara 1 atau juara 2 atau juara 3 minimal. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya belajar keras sejak kecil, ya, terutama sejak saya SMP. Itu saya belajar 2-3 jam sehari. Ya, di luar sekolah studi. Jadi saya yakin, dan bukan hanya saya yakin, saya tahu pasti saya akan lulus. Bahkan saya tahu bahwa kemungkinan saya akan menjadi juara. Kenapa? Saya sudah mengerjakan bagian saya. Semua soal-soal saya pelajari, saya latih, sehingga dari sekian banyak soal yang saya kuasai seluruhnya, kalau dia keluar 10, ya, kemungkinan 10-nya saya bisa menyelesaikannya. Ya. Jadi saudara sekalian, Paulus itu tahu bahwa dia akan mendapatkan mahkota kebenaran. Kenapa? Karena dia sudah berjuang. Kalau saudara baca, ya, ayat-ayat di bagian lain, dia sudah berjuang. Alkitab mengatakan sampai mencucurkan darah. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, untuk mendapatkan mahkota yang fana saja kita harus berjuang. Tadi di ayat 25, 1 Korintus 9. Apalagi untuk mendapatkan mahkota abadi, kita harus all out. Di Ibrani pasal 12, ya, di ayat yang keempat, di situ sampai mencucurkan darah. Itu artinya all out. Ya. Harus habis-habisan. All out itu habis-habisan, artinya mati-matian. Ya. Mengerjakan keselamatan harus takut dan gentar, harus serius. Ya, nggak bisa main-main. Nah, di samping itu juga harus menguasai diri. Ini penting, saudara sekalian. Kalau kita nggak bisa menguasai diri dalam hidup ini, kita akan diombang-ambingkan. Ya. Harus menguasai gaya hidup kita. Jangan gaya hidup sembarangan. Ya, apalagi sekarang pinjaman online itu kan begitu mudah. Kalau saudara konsumeristis dan hedonistis, saudara nggak bisa menguasai diri dalam belanja, saudara akan terlilit hutang dan akan stres, akan mendapat tekanan sana-sini. Ya. Makanya Paulus di ayat yang ke-27, 1 Korintus 9, itu dia melatih. Kalau suruh baca di situ dikatakan gitu, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi menguasai bukan hanya sebagian, seluruhnya. Keberadaannya semuanya dikuasai, dia latih. Supaya apa? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri ditolak. Jadi harus menguasai seluruhnya, bukan sebagian. Makanya kita harus mengabdi kepada Tuhan, itu sepenuhnya. Kita nggak bisa berdiri di dua perahu. Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nggak bisa, kita harus mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya seluruhnya, seutuhnya, nggak bisa terpecah-pecah. Ya, harus fokus dalam mengerjakan keselamatan, dalam pertandingan iman. Karena hanya orang yang mau bekerja keras, sungguh-sungguh, ya, berjuang, menguasai seluruhnya. Ya, tadi menguasai diri dalam segala hal. Menguasai seluruhnya, all out. Itu jelas Alkitab. Makanya jangan kita disesatkan, kalau kita udah percaya Yesus, ya sudah. Hidup amburadul, sembarangan, nanti tetap mati masuk surga. Ini bukan hanya salah, tapi cenderung berkategori sesat. Sebab apa? Nanti di ujung maut, dia akan panik. Sebab apa? Hidupnya amburadul. Nah, pengajaran seperti ini membahayakan. Bahkan bisa menyesatkan orang. Makanya tidak heran, saudara, meskipun sudah ke gereja, menjadi rohaniawan, aktivis, tetapi hatinya masih jahat, masih punya dendam. Nah, orang seperti ini karena nggak ngerti, dia berpikir, nggak apa-apa. Padahal itu berbahaya, saudara sekalian. Nggak boleh ada noda kekafiran dalam diri kita, saudara. Harus hidup benar-benar bersih. Baru kita bisa menghadap Tuhan dengan berani. Kalau hidup kita masih kotor, nggak bersih, kita nggak mungkin berani menghadap tahta suci kasih karunia-Nya. Ya. Nah, mahkota kebenaran itu dari bahasa Yunani-nya, mahkota kebenaran, dua kata itu Stefano di kayu sunes. Ya, mahkota itu Stefano. Nama Stefano itu bagus. Steve atau Stephen itu bagus. Nah, kebenaran itu dari kata Yunani di kayu sune. Di kayu sune itu punya beberapa pengertian selain kebenaran. Kata di kayu sune itu didefinisikan sebagai the condition acceptable to God. Kondisi berkenan kepada Allah. Itu disebut dengan di kayu sune. Seperti Yesus ketika dia dibaptis ada suara.
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Juga ketika dia mengalami transfigurasi, dia dimuliakan bersama dengan ada Musa dan Elia. Di situ juga ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah itu di kayu sune. Kemudian di kayu sune artinya juga correctness of thinking, feeling, and acting. Jadi benar, correctness, benar di dalam thinking, berpikir, feeling, dan juga acting. Jadi bukan hanya di pikiran, tapi di perasaan juga di tindakan. Ya, jadi di dalam dan luar bersih. Itu disebut dengan di kayu sune. Dan itu yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama hidup di bumi ini 33,5 tahun, dia menjadi prototip, menjadi model manusia yang hidupnya berkenan kepada Bapa di sorga. Ya. Nah untuk itu kita harus mencontoh kehidupan Kristus. Nah yang menarik saudara sekalian, kata di kayu sune, kebenaran, yang tadi saya jelaskan, the condition acceptable to God, juga artinya correctness of thinking, feeling, and acting. Kata di kayu sune ini dipakai di Matius 5 ayat 20, dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, nah hidup keagamaan itu memakai kata Yunani di kayu sune, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lihat, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus berkata, kebenaranmu itu, hidup keagamaanmu itu harus melebihi dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu dianggap punya moral yang tinggi. Ya. Nah, Yesus menuntut lebih, bukan hanya keagamaan secara formalitas dan legalitas seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya di luar, tetapi lebih kepada batinia. Jadi kebenarannya bukan hanya di luar yang kelihatannya benar, tetapi di dalam, di pikiran, di hati, baru ditindakan. Makanya kebenaran yang Yesus maksudkan itu adalah batinia. Kalau suruh baca lebih dalam lagi, ya, di dalam ayat 28 dari Matius 5, itu kalau kita memandang wanita, kemudian menginginkannya dalam hati, kita sudah berzina dengan dia. Artinya bukan hanya berzina, berhubungan fisik, tetapi ketika memandang wanita dan timbul syahwat atau keinginan untuk bersetubuh, Yesus berkata, sudah berzina. Jadi kebenaran kita harus sampai ke batinia. Itu kebenaran yang melebihi daripada formalitas orang Farisi, orang yang juga ahli Taurat, yang hanya formalitas, legalitas, yang kelihatan di luarnya, tetapi di dalamnya penuh dengan, seperti Yesus katakan, kuburan, kotoran. Kita harus dalam dan luarnya juga bersih. Itu kebenaran yang batinia, yang diperagakan kepada Yesus. Tidak ada noda kekafiran, hidupnya bersih, hidupnya benar, sehingga tidak ada yang bisa menyalahkan dia, kecuali dia difitnah. Makanya Yesus berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat yang ke-46. Dan Yesus diperiksa, tidak ada cacat celah oleh Pilatus sampai 3 kali. Karena memang dia hidupnya bukan hanya benar, benar-benar benar. Sehingga orang melihat, sungguh orang ini adalah orang benar. Sama kita juga harus dituntut seperti itu. Sehingga orang berkata dan merasakan, orang sebaik dia tidak mungkin menyembah Tuhan yang salah. Karena hidupnya tidak ada noda, tidak ada celah. Benar. Nah, orang yang seperti itu akan mendapat mahkota kebenaran. Apakah mudah? Tidak mudah memiliki perilaku seperti yang Tuhan tuntut. Nggak mudah. Ya, makanya Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu susah, kehendak Bapa di sorga ya hidupnya harus seperti Yesus. Jadi waktu kita percaya Yesus, hidup kita harus seperti Kristus. Itu Kristen, Kristianos, seperti Kristus. Baik dari cara berpikir maupun dari tindakannya. Ya. Makanya saudara sekalian, kita harus benar-benar hidup seperti Kristus. Baru kita bisa mendapat mahkota kebenaran. Tuhan itu dikatakan tadi hakim yang adil, dia adil. Siapa yang bekerja keras dalam mengerjakan keselamatannya, dialah yang berhak mendapatkan mahkota kebenarannya. Ya. Di 1 Petrus 1 ayat 17, ini ayat terakhir. Dan jikalau kamu menyebutnya Bapa, jadi Allah itu kita sebut Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang. Menurut apa? Perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita hidup dalam takut dan gentar, jangan sampai kita berbuat salah, berbuat celah. Dan ini tidak mudah. Karena hanya orang yang berperilaku agung seperti Kristus yang akan mendapat mahkota kebenaran. Dan Tuhan itu hakim yang adil akan mengadili, menghakimi. Apakah kita sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Apakah kita sudah berperilaku agung seperti Kristus? Ada satu terjemahan bahasa Indonesia masa kini untuk ayat 17 1 Petrus 1 ini dikatakan begini. Kalian menyebut Allah itu Bapa, hanya di dalam kekristenan Allah kita sebut Bapa. Pada waktu kalian berdoa kepadanya, nah Allah itulah yang menghakimi manusia setimpal dengan perbuatan masing-masing tanpa pandang bulu. Lihat, tanpa pandang bulu. Sebab itu selama kalian masih ada di dunia ini, hendaklah kalian mengagungkan Allah dalam hidupmu. Jadi mengagungkan Allah dalam hidup kita itu gimana? Berperilaku agung, luhur seperti Kristus. Lembut, rendah hati, tidak menyakiti, tidak melukai, membawa keteduhan, kenyamanan, sehingga
orang lain yang ada di sekitar kita mengalami sukacita, damai sejahtera melalui kehidupan kita. Ya, itu disebut mengagungkan Allah. Makanya Paulus juga berkata 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kita lakukan, ya, baik engkau makan, engkau minum, lakukanlah semuanya untuk apa? Kemuliaan Allah. Makanya saudara sekalian, ini perlu perjuangan. Kita harus melatih sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kita hidup berkenan. Makanya kekristenan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang sukar. Kenapa? Masuk ke jalan yang sempit. Ya. Dan kita harus berjuang untuk memasuki jalan seperti itu. Dan saya percaya, dengan ada Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri kita, yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan kebenaran itu akan mencerahkan kita, memberikan kita kecerdasan, sehingga kita bisa mengetahui kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan hanya orang yang merindukan kedatangannya, yang siap bertemu dengan Tuhan, yang memiliki karakter seperti Dia, yang akan mendapat mahkota kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sola Gratia. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia, ke utus, ku siap.